Sesudah Yesus bangkit kembali, Yesus tinggal selama 40 hari di bumi dan mengajarkan banyak hal mengenai kerajaan Allah kepada para murid. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dalam memberitakan Injil. Maka bertanyalah murid-murid Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya dan murid-murid sujud menyembah kepada Yesus, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Peristiwa itu terjadi di Bukit Zaitun dan disaksikan langsung oleh murid-murid Yesus hingga awan menutupi Yesus dari pandangan murid-muridnya itu. Ketika murid-murid Yesus sedang menatap ke langit melihat Yesus yang naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu murid-murid Yesus pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Dalam pelayanan Yesus di dunia, Yesus sudah memilih 12 murid untuk menyertainya dan diutusnya memberitakan Injil. Murid-murid Yesus ini disebut rasul, yang artinya orang yang diutus. Tetapi salah seorang rasul, yaitu Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, telah mati. Setelah Yesus naik ke sorga dan rasul-rasul itu kembali ke kota Yerusalem, mereka dan juga murid-murid Yesus lainnya berkumpul untuk menunggu Roh Kudus yang dijanjikan. Jumlah mereka semua kira-kira 120 orang banyaknya. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, Yudas termasuk bagian dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tetapi dalam kitab Mazmur yang ditulis Daud melalui hikmat Roh Kudus, tertulis demikian, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi sesuai isi kitab suci tersebut, harus ditambahkan kepada kami seseorang, yaitu mereka yang senantiasa bersama dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Orang itu akan menjadi saksi bersama kami tentang kebangkitan Yesus. Lalu semua orang di sana mengusulkan dua orang. Yang pertama adalah Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Dan yang kedua adalah Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias juga menjadi rasul bersama 11 rasul lainnya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
Yesus berkata bahwa murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dalam memberitakan Injil. Setelah Yesus terangkat ke sorga, 12 rasul bersama murid-murid Yesus lainnya berkumpul di Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jumlah mereka kira-kira 120 orang banyaknya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Setelah mereka berdoa selama 10 hari, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem sedang berkumpul orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Karena hari itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya 7 minggu atau hari raya Hulu Hasil, yang waktunya diatur dalam Taurat berjarak 7 minggu setelah hari raya Paskah Yahudi. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, termasuk keturunan Yahudi atau yang sudah menganut agama Yahudi. Orang banyak itu bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul bisa berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Orang banyak itu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Sedangkan kita berasal dari banyak bangsa." Tetapi ada juga orang yang menyindir dan berkata bahwa murid-murid Yesus sedang mabuk karena minum anggur manis saja. Peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus terjadi pada hari ke-50 sejak kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Peristiwa ini disebut dengan Pentakosta yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari ke-50. Pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus berbicara dalam berbagai bahasa tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi ada sebagian orang yang menyaksikan itu menyindir bahwa murid-murid Yesus hanya sedang mabuk saja. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, kami tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Tetapi inilah penggenapan firman Allah yang dahulu dinubuatkan Nabi Yoel, bahwa Roh Allah akan dicurahkan pada hamba-hamba Allah, sehingga mereka dapat bernubuat dan melakukan mujizat. Hari Tuhan akan datang dengan tanda-tanda yang dahsyat, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya tentang Yesus. "Hai orang-orang Israel, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan berbagai tanda dan mujizat, telah mati kamu salibkan. Tetapi Allah membangkitkan Yesus karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Hal ini sesuai dengan nubuat Daud, bapa bangsa kita. Daud telah bernubuat bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah, dan kami adalah saksi dari hal itu. Jadi, Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus, maka Roh itu dicurahkan pada kami di sini, seperti yang kalian lihat." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Jadi, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dengan demikian, kamu akan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Merekalah jemaat atau gereja yang mula-mula.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka hidup dalam persatuan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka bertekun dan berkumpul di bait Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Suatu hari, menjelang waktu beribadah, yaitu pukul 3 sore, pergilah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang lumpuh itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu, lalu Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sedekah dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga menjadi kuatlah kaki orang itu. Orang yang tadinya lumpuh itu melonjak berdiri, lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah sambil melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu menjadi takjub dan heran. Karena penasaran, mereka mengurumuni Petrus, Yohanes, dan orang lumpuh itu di serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Bukan kuasa kami yang membuat orang ini berjalan, tetapi karena kepercayaan pada nama Yesus. Yesus yang telah kalian serahkan untuk dihukum mati, telah dibangkitkan oleh Allah. Kami adalah saksi yang sudah melihatnya sendiri. Hai saudara-saudara, memang kalian dan para pemimpin kalian menyerahkan Yesus karena ketidaktahuan kalian. Tetapi dengan begitu, Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu melalui para nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sejak dulu, Allah berfirman melalui para nabi bahwa umatnya akan diberkati dan dipimpin untuk kembali dari jalan yang jahat oleh Mesias atau Kristus yang diutus oleh Allah sendiri. Yesus itulah Kristus yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Mendengar ajaran Petrus itu, banyak di antara rakyat itu yang menjadi percaya, sehingga jumlah jemaat pada saat itu bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Para pemimpin Yahudi itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. "Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan orang itu?" Maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab, "Hai para pemimpin umat dan tua-tua, bahkan seluruh Israel, ketahuilah bahwa kami melakukan itu dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Ia yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan Tuhan kepada manusia yang olehnya kita selamat kecuali nama Yesus."
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka menjadi sangat heran. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka setelah para pemimpin Yahudi berunding dan sepakat, mereka mengancam Petrus dan Yohanes supaya jangan mengajar lagi tentang Yesus. Karena para pemimpin Yahudi takut semakin banyak orang yang melihat mujizat dan mendengar tentang Yesus menjadi pengikut Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar sendiri." Para pemimpin Yahudi semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes juga, karena tidak ada alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Apalagi mereka takut pada orang banyak yang memuliakan nama Allah setelah melihat orang lumpuh yang disembuhkan itu. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka alami. Ketika teman-teman Petrus dan Yohanes mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lihatlah bagaimana para penguasa beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka mengancam kami untuk memberitakan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sembuhkanlah orang sakit dan adakanlah mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kumpulan orang-orang yang telah percaya pada Yesus hidup dengan sehati dan sejiwa. Mereka, yaitu jemaat, menganggap bahwa segala harta atau kepunyaan mereka bukan lagi milik sendiri, tetapi milik bersama, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Banyak dari antara jemaat yang mempunyai tanah atau rumah, menjual tanah atau rumah mereka itu, lalu uang hasil penjualan itu dibawa di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yusuf, atau yang biasa dipanggil Barnabas, seorang suku Lewi dari Siprus, melakukan hal yang sama. Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sementara itu, ada seorang jemaat lain yang bernama Ananias, dan istrinya bernama Safira. Mereka juga menjual sebidang tanah milik mereka. Tetapi Ananias bersepakat dengan Safira untuk menahan sebagian dari hasil penjualan untuk mereka sendiri. Maka Ananias membawa sebagian uang penjualan tanah itu dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul dengan sikap seolah-olah uang itu adalah seluruh hasil penjualan tanahnya. Tetapi Petrus yang memiliki kuasa Roh Kudus tahu kebohongan Ananias. Petrus berkata, "Ananias, mengapa engkau membohongi Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah tanah itu tetap milikmu? Dan setelah tanah itu dijual, bukankah hasilnya itu tetap milikmu? Untuk apa engkau memberi uang penjualan tanah kalau dengan mengatakan kebohongan? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan ia langsung meninggal saat itu juga. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka membawa dan menguburkan Ananias. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Safira istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus bertanya kepada Safira, apakah memang sekian uang yang dipersembahkan di hadapan rasul-rasul memang merupakan seluruh hasil penjualan tanah? Kata Petrus pada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira pun menjawab dengan kebohongan yang sama dengan Ananias, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah Safira seketika itu juga di depan kaki Petrus dan meninggal saat itu juga.
Orang-orang muda pun masuk, lalu membawa Safira dan menguburnya di samping suaminya Ananias. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Selain mengajar, rasul-rasul juga mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak, yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Karena kabar mujizat rasul-rasul sudah tersebar, banyak orang datang dari Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya untuk disembuhkan. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Makin lama, makin banyak orang percaya kepada Yesus. Akhirnya, mulai bertindaklah imam besar dan pengikut-pengikutnya, karena mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Setelah dibebaskan, rasul-rasul pun menaati pesan malaikat itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan para pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara untuk diadili. Tetapi orang yang disuruh menjemput rasul-rasul itu kembali dan memberitahukan bahwa para rasul sudah tidak ada di penjara. Tetapi datanglah seorang dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara sekarang ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Para pengawal membawa rasul-rasul dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar pun mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati imam besar dan pemuka Yahudi, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi ada seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yaitu Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Gamaliel bangkit dan meminta supaya para rasul disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Selama ini, kalau muncul ajaran yang berasal dari manusia, setelah pemimpinnya mati, maka pengikutnya pun akan bubar dengan sendirinya, dan ajaran itu pun akan hilang. Karena itu janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan hilang sendiri. Tetapi kalau ternyata ajaran mereka betul dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini, dan kamu akan melawan Allah." Nasihat Gamaliel itu pun diterima oleh imam besar dan pemuka agama Yahudi. Lalu mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menghukum cambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka pun dilepaskan. Meskipun tubuh mereka sakit karena dihukum cambuk, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan tetap memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Karena para rasul yang terus mengajar, memberitakan Injil, dan mengadakan mujizat, maka semakin lama semakin banyak orang yang menjadi murid Yesus dan menjadi jemaat. Dengan semakin banyaknya jemaat, mulai timbul masalah. Masalah terjadi antara jemaat yang merupakan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan jemaat yang berbahasa Ibrani. Jemaat yang berbahasa Yunani mengeluh karena pembagian bantuan dan makanan untuk janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Sementara jemaat yang berbahasa Ibrani mendapatkan pelayanan.
Mendengar keluhan itu, para rasul menyadari pelayanan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari perlu ditingkatkan. Tapi mereka juga sadar bila para rasul juga yang melakukan pelayanan itu, waktu untuk mengajar dan memberitakan Injil akan menjadi berkurang. Maka ke-12 rasul memanggil semua jemaat berkumpul dan berkata, "Sebaiknya kami para rasul tidak mengurangi pelayanan mengajar dan memberitakan Injil karena harus melayani dalam makanan dan kebutuhan sehari-hari jemaat. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas pelayanan makanan dan kebutuhan sehari-hari jemaat. Dengan begitu, kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul para rasul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu jemaat memilih 7 orang, yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus; Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. 7 orang ini lalu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Mereka menerima kepercayaan dari jemaat untuk memperhatikan pembagian bantuan dan kebutuhan sehari-hari jemaat. Dalam istilah gereja, 7 orang ini disebut sebagai diaken yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelayan. Maka firman Allah semakin tersebar dan jumlah jemaat, yaitu murid Yesus di Yerusalem, semakin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani kebutuhan jemaat, adalah murid Yesus yang penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Stefanus mengadakan banyak mujizat di antara orang banyak. Tetapi datanglah beberapa orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus dari berbagai daerah. Lalu mereka mengajak Stefanus berdebat. Tetapi orang-orang Yahudi ini kalah dari Stefanus dalam berdebat, karena Stefanus memiliki hikmat dari Roh Kudus. Karena kesal, orang-orang Yahudi ini menghasut beberapa orang supaya memfitnah Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus sudah menghujat Musa dan menghujat Allah. Maka Stefanus ditangkap oleh tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat, lalu dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama. Di hadapan Mahkamah Agama, orang-orang Yahudi mendatangkan saksi-saksi palsu yang mengatakan bahwa Stefanus menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Karena Stefanus mengatakan bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa. Mendengar itu, orang-orang di sidang Mahkamah Agama memandang Stefanus, dan waktu itu muka Stefanus kelihatan seperti muka malaikat. Imam besar pun bertanya pada Stefanus, "Benarkah kau mengatakan semua yang dituduhkan saksi-saksi ini?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham dan berjanji memberikan berkat kepada keturunan Abraham. Allah menepati janjinya dan terus memberkati dan menyertai keturunan Abraham leluhur kita, mulai dari Ishak, Yakub yang menjadi bapa bangsa Israel, bahkan hingga Yusuf dan Musa. Tetapi nenek moyang kita bangsa Israel dari dulu selalu melawan dan tidak taat kepada Allah. Allah memberi hukum pada Musa, lalu mengajarkannya pada bangsa Israel. Lalu Allah memimpin bangsa Israel membangun kemah suci yang megah. Beberapa generasi setelah itu, Raja Daud ingin membangun bait Allah, tetapi akhirnya anaknya Raja Salomo yang membangun bait Allah. Tetapi Allah yang membuat dunia tidak tinggal di dalam bangunan buatan tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Allah terus mengutus para nabi untuk membuat bangsa Israel bertobat. Tetapi kamu sama seperti nenek moyangmu yang keras kepala dan melawan Roh Kudus. Nenek moyangmu telah menganiaya dan membunuh nabi-nabi yang memberitakan kedatangan Mesias. Dan kamu telah mengkhianati dan membunuh Mesias yang sudah datang itu. Kamu sudah menerima hukum Taurat, tetapi tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua perkataan Stefanus, sangat tertusuk hati mereka dan mereka sangat marah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan berkata, "Sungguh
aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah orang-orang Yahudi itu dan menyerang Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota untuk melempari Stefanus. Lalu saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ketika orang sedang melempari Stefanus dengan batu, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus pun berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, Stefanus pun meninggal. Setelah Stefanus dihukum mati oleh para pemuka agama Yahudi, jemaat menguburkan Stefanus dengan hati yang sangat sedih. Para pemuka agama Yahudi tidak puas hanya dengan membuat Stefanus mati secara tidak adil. Mereka juga sepakat untuk memulai penyiksaan terhadap jemaat pengikut Yesus di Yerusalem. Saulus adalah salah satu pemuka agama Yahudi, yaitu termasuk golongan orang Farisi. Ia lahir di Tarsus dan dibesarkan di Yerusalem dan dididik di bawah pimpinan Gamaliel, seorang guru ahli Taurat yang sangat terkenal dan dihormati. Karena itu, Saulus sangat menguasai hukum Yahudi dan kitab Taurat. Saulus hadir dan melihat sendiri ketika Stefanus dihukum mati. Saulus setuju dan merasa bahwa Stefanus memang layak untuk mati dibunuh. Setelah Stefanus mati, Saulus mengambil peran penting dalam gerakan penganiayaan jemaat di Yerusalem. Saulus memasuki rumah demi rumah pengikut Yesus dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan, Saulus setuju kalau mereka sampai dihukum mati juga. Karena penganiayaan itu, jemaat pengikut Yesus yang mencari tempat aman menjadi tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, kecuali rasul-rasul yang tetap di Yerusalem. Murid-murid Yesus yang terpaksa mengungsi ke daerah baru itu masih saja memberitakan Injil dimanapun mereka berada, sehingga semakin banyaklah orang yang mendengar tentang Yesus. Setelah kematian Stefanus, dimulailah penyiksaan yang hebat terhadap pengikut Yesus di Yerusalem. Akibatnya, pengikut Yesus menjadi menyebar ke seluruh negeri sambil tetap memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus juga mengadakan banyak mujizat. Ia mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan dan menyembuhkan banyak orang lumpuh dan timpang. Orang banyak yang mendengar pemberitaan Filipus dan melihat mujizat yang diadakannya dengan yakin menerima ajaran yang diberitakan Filipus dan menjadi pengikut Yesus. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tetapi ada seorang yang bernama Simon, ia telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Ia terkenal dan banyak rakyat Samaria yang mengikutinya karena melihat keajaiban sihirnya. Tetapi orang-orang yang tadinya mengikuti Simon, sekarang menjadi percaya kepada ajaran Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Banyak orang memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga ikut menjadi percaya. Ia dibaptis, lalu senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Ia sangat takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Sementara itu, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka sangat senang dan mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di Samaria, Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas jemaat Samaria, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa banyak orang menerima Roh Kudus karena Petrus dan Yohanes yang menumpangkan tangannya,
Simon menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepada Simon, "Hancurlah kiranya uangmu itu bersama denganmu. Kamu menyangka kamu dapat membeli karunia Allah dengan uang? Kamu tidak akan bisa melakukan hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Maka jawab Simon kepada Petrus, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan terjadi segala hukuman yang telah kamu katakan itu." Maka setelah Petrus dan Yohanes selesai bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, pulanglah mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang mereka, Petrus dan Yohanes juga memberitakan Injil ke banyak kampung di Samaria. Kemudian seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus ke sana. Sementara itu, ada seorang Etiopia. Ia adalah sida-sida atau pegawai istana yang menjabat sebagai kepala perbendaharaan Sri Kandake, yaitu Ratu Negeri Etiopia. Sida-sida Etiopia itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah, dan setelah selesai, dalam perjalanan pulang ke tempat asalnya, ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya dengan bersuara. Filipus berpapasan dengan kereta sida-sida itu. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya pada sida-sida Etiopia itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-sida Etiopia itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik keretanya dan duduk di sampingnya. Ayat yang dibaca sida-sida itu berisi perumpamaan Nabi Yesaya tentang seekor domba yang akan dibantai dan diambil nyawanya, namun domba itu diam saja. Maka sida-sida itu bertanya kepada Filipus, "Nabi Yesaya dalam ayat ini sedang menceritakan tentang siapa?" Maka mulailah Filipus berbicara memberitakan Injil. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan domba itu adalah Yesus yang berkorban di kayu salib, supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Maka mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Bagaimana jika aku dibaptis?" Jawab Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawab sida-sida itu, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu sida-sida Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air. Maka Filipus membaptis sida-sida Etiopia itu. Dan ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Maka sida-sida Etiopia itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sementara itu, Filipus sudah berada di Asdod. Filipus berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saulus tidak berhenti mengejar dan menangkap murid-murid Yesus sampai di Yerusalem saja, tetapi ia berencana meneruskan ke kota Damsyik juga. Saulus semakin bersemangat untuk memberantas murid-murid Yesus karena ia percaya bahwa ajaran Yesus telah menodai hukum Taurat. Maka Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa yang akan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika Saulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan di sana, Saulus bisa menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Setelah mendapat izin, Saulus berangkat beserta rombongannya ke Damsyik. Ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Saulus rebah ke tanah dan terdengar satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Tetapi teman-teman seperjalanan Saulus bingung karena mereka hanya bisa mendengar suara saja tetapi tidak melihat siapapun. Lalu Saulus bangun dan berdiri. Ia mencoba membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga teman-teman Saulus harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sementara itu, di Damsyik ada seorang murid Yesus bernama Ananias. Tuhan memanggil Ananias dan Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Saulus itu sekarang sedang berdoa dan ia sudah tahu melalui penglihatan bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap jemaat di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepada Saulus betapa banyak penderitaan yang akan ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias dan masuk ke rumah tempat Saulus berada. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Kata Ananias, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Maka Saulus bangun, lalu ia dibaptis. Setelah Saulus didoakan oleh Ananias dan bisa melihat lagi, Saulus pun makan dan pulih kembali. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid Yesus di Damsyik. Ketika itu juga, Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar kesaksian Saulus heran dan berkata mengenai Saulus, "Bukankah sebelumnya dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan semua orang yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa murid-murid Yesus ke hadapan imam-imam kepala? Mengapa sekarang dia malah bersaksi bahwa Yesus adalah Anak Allah?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan Saulus membuat orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik bingung, karena Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya mereka dapat membunuh Saulus. Tetapi pada suatu malam, murid-murid Saulus menurunkan Saulus dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Lalu Saulus pergi dari Damsyik ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus di sana. Tetapi semuanya takut kepada Saulus, karena mereka tidak percaya Saulus yang dulu menganiaya murid-murid Yesus sekarang menjadi seorang murid juga. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan membawa Saulus kepada rasul-rasul. Barnabas bercerita kepada para rasul bagaimana Saulus bertemu dengan Yesus di tengah jalan dan bahwa Saulus dengan berani mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan murid-murid Yesus di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berani berbicara dan berdebat dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sehingga mereka berusaha membunuh Saulus. Akan tetapi, setelah rencana jahat itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat,
mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu Saulus pergi ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup yang takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke berbagai tempat. Dalam perjalanan itu, Petrus singgah juga mengunjungi jemaat yang ada di Lida. Di Lida, ada seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah Eneas dan sembuh. Semua penduduk Lida dan Saron melihat apa yang dilakukan Petrus, lalu mereka berbalik menjadi percaya kepada Yesus. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid Yesus di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepada Petrus dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Petrus diminta ke Yope untuk menolong seorang murid perempuan yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, yang tinggal di Yope. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan 2 orang utusan itu ke Yope. Tabita adalah pengikut Yesus yang sudah banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi Tabita sakit lalu meninggal. Akhirnya ia dimandikan dan tubuhnya dibaringkan di ruang atas. Maka Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda menangis dan menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita waktu ia masih hidup. Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berpaling kepada Tabita dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangan Tabita dan membantu ia berdiri. Kemudian Petrus memanggil murid-murid Yesus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Di Kaisarea, ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan Romawi. Kornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak bantuan sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 sore, tampak seorang malaikat Allah datang ke rumah Kornelius. Malaikat itu berkata, "Allah tahu semua doamu dan sedekahmu, dan Allah mengingat kamu. Sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Ia menumpang di rumah seorang bernama Simon, penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit pengawal kepercayaannya yang saleh. Kornelius menyuruh mereka ke Yope untuk mencari Simon Petrus sesuai petunjuk malaikat. Keesokan harinya, sementara ketiga utusan Kornelius sedang dalam perjalanan, kira-kira pukul 12 siang, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan masih disiapkan, tiba-tiba roh Petrus diliputi kuasa ilahi dan Petrus melihat penglihatan demikian. Tampak langit terbuka dan turunlah kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang menurut hukum Taurat bangsa Israel adalah binatang yang haram atau kotor untuk dimakan. Tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Petrus memakan binatang-binatang itu. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram." Suara itu menjawab lagi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terulang sampai 3 kali, dan sesudah itu kain itu naik ke langit. Saat Petrus masih bingung dengan penglihatan itu,
orang-orang yang disuruh oleh Kornelius sudah sampai dan mencari Petrus. Berkatalah Roh Kudus kepada Petrus, "Ada 3 orang mencari engkau. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka dan jangan ragu, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Maka turunlah Petrus menemui 3 orang itu. 3 orang itu pun menjelaskan kepada Petrus bahwa Kornelius, seorang perwira Romawi yang takut akan Allah, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya mengundang Petrus ke rumahnya untuk mendengar apa yang akan Petrus katakan. Keesokan harinya, Petrus berangkat bersama-sama dengan 3 orang itu, ditemani beberapa jemaat dari Yope. Hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menunggu mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul di rumahnya. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mencegahnya dan berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Melihat banyak orang yang berkumpul, Petrus berkata, "Kamu tahu, kami orang Yahudi dilarang keras bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang lain kotor, najis, atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan dipanggil ke rumah kamu meskipun kamu orang Romawi. Sekarang aku ingin tahu, mengapa kamu memanggil aku?" Kornelius menjawab bahwa 4 hari yang lalu, kira-kira jam 3 sore, ada malaikat yang datang dan menyuruhnya menjemput Simon Petrus yang sedang ada di Yope. Kornelius berkata, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan yang melakukan kebenaran akan berkenan kepadanya. Inilah firman yang Allah sampaikan kepada orang Israel, akan aku sampaikan juga kepada kamu." Maka Petrus pun memberitakan Injil kepada orang-orang Romawi itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang, yang selalu berbuat baik dan penuh kuasa Roh Kudus, yang telah mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan barang siapa percaya pada Yesus, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan Injil itu. Dan jemaat Yope yang merupakan bangsa Yahudi yang ikut bersama Petrus merasa sangat heran, karena ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, bukan hanya untuk orang Israel dan Yahudi. Lalu kata Petrus kepada jemaat yang bersamanya, "Bolehkah kita melarang membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus juga, sama seperti kita." Lalu Petrus menyuruh Kornelius, saudara-saudaranya, dan sahabat-sahabatnya yang ada di sana untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Setelah Stefanus dihukum mati, banyak pengikut Yesus yang menjadi tersebar ke berbagai daerah karena ada penganiayaan terhadap para pengikut Yesus yang awalnya berpusat di Yerusalem. Pengikut Yesus pun tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Pada awalnya, Injil diberitakan kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara pengikut Yesus, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai para pengikut Yesus di Antioquia yang memberitakan Injil pada orang Yunani, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang kondisi di Antioquia itu kepada jemaat di Yerusalem. Pada saat itu, jemaat di Yerusalem yang memegang teguh tradisi Yahudi masih ragu menerima suku bangsa lain sebagai saudara seiman. Maka, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia untuk melihat langsung keadaan di sana. Tetapi setelah Barnabas datang ke Antioquia, ia melihat kasih karunia Allah kepada jemaat di sana, dan ia menjadi bersukacita. Barnabas menasihati jemaat di Antioquia supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Barnabas adalah orang baik,
penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan sejumlah orang bertobat dan dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah Barnabas bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antiokhia untuk mendukung pelayanan di sana yang sudah semakin banyak jemaatnya. Saulus dan Barnabas tinggal bersama-sama dengan jemaat Antiokhia 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah seorang nabi yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Lalu, murid-murid di Antiokhia memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk jemaat yang tinggal di daerah Yudea. Maka, mereka mengirimkan bantuan itu dengan perantaraan Barnabas dan Saulus yang membawanya kepada penatua jemaat di Yerusalem. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes Agripa mulai bertindak dengan keras terhadap para pengikut Yesus yang dibenci oleh pemuka agama Yahudi. Tujuannya adalah supaya Herodes sebagai penguasa wilayah dari Roma mendapat dukungan dari orang Yahudi atas kebijakannya yang berpihak pada Roma. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, salah satu dari 12 rasul, dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa dengan menghukum mati Yakobus ia menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi, sehingga banyak orang Yahudi sedang berada di Yerusalem. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Herodes berencana, setelah hari raya Paskah ia akan menyidang dan menghukum Petrus di depan orang banyak. Demikianlah, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berjaga di depan pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu menyuruh Petrus untuk berpakaian dan menyuruh Petrus mengikutinya. Petrus mengikuti malaikat itu keluar, tapi ia mengira bahwa ia sedang melihat suatu penglihatan saja dan kejadian itu tidak benar-benar nyata. Setelah malaikat dan Petrus melalui tempat penjagaan pertama dan penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke arah kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, malaikat dan Petrus berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Setelah sadar, Petrus pun berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan benar-benar telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan rencana orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ, banyak jemaat berkumpul dan berdoa. Ketika Petrus mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Rode mengenal suara Petrus, tetapi karena senang, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Tetapi kata jemaat yang lain kepada Rode, "Engkau hanya mengigau saja." Akan tetapi Rode tetap mengatakan bahwa benar-benar ada Petrus di depan pintu gerbang. Tetapi jemaat lain berkata, "Itu pasti bukan Petrus, tapi hanya malaikatnya saja." Tetapi karena Petrus terus-menerus mengetuk pintu, akhirnya mereka membukakan pintu dan melihat Petrus, dan jemaat itu sangat kaget. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu Petrus menceritakan bagaimana Tuhan membawanya keluar dari penjara. Kata Petrus kepada orang-orang di rumah itu, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita yang lain." Lalu Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu karena Petrus lolos dari penjagaan mereka.
mereka bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan Petrus? Maka Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Dan Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan menghukum mati mereka. Herodes Agripa I adalah penguasa yang mewakili Roma atas daerah Yudea. Herodes Agripa bertindak dengan keras terhadap para pengikut Yesus. Tujuannya adalah supaya Herodes sebagai orang Roma mendapat dukungan dari pemuka Yahudi atas kebijakannya, yang mana pada saat itu pemuka Yahudi sangat membenci murid-murid Yesus. Herodes sudah menghukum mati Yakobus, saudara Yohanes, salah satu dari 12 rasul. Selain itu, Herodes juga menangkap dan bermaksud menghukum mati Petrus, meskipun Petrus akhirnya lolos karena ditolong oleh malaikat. Pada waktu itu juga, Herodes marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Mengetahui Herodes yang marah, orang Tirus dan Sidon pergi untuk memohon perdamaian kepada Herodes, karena negeri mereka membutuhkan bahan makanan dari wilayah kekuasaan Herodes. Orang Tirus dan Sidon pun datang dan berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka berhasil menyampaikan maksud damai itu kepada Herodes. Maka pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengunjungi Kaisarea untuk berpidato pada orang-orang Tirus dan Sidon. Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Maka rakyat bersorak dan berkata terhadap Herodes, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Herodes menerima pujian rakyat itu karena ia memang berpikir bahwa dirinya sudah berkuasa seperti Tuhan. Maka seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Dan akhirnya Herodes mati dimakan cacing-cacing.